Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, adik-adik, ketemu lagi di channel YouTube Kunci Jawaban. Kali ini kakak akan bahas kunci jawaban tema 2 kelas 3 SD halaman 146, 147 sampai 154. Tapi sebelum itu jangan lupa like and subscribe channel YouTube Kunci Jawaban. Nyalakan loncengnya dan share sebanyak-banyaknya agar adik-adik tidak ketinggalan kunci jawaban terbaru. Baik, adik, nyalakan tombol subscribe. Baik adik-adik, untuk mempersingkat waktu langsung saja kita simak kunci jawaban dari halaman 146, subtema 3 pembelajaran 6. Kunci jawaban halaman 146, ayo membaca-bacalah teks di bawah ini. Benny tinggal bersama ayah dan ibunya. Setiap hari Benny melakukan tugas-tugas yang menjadi kewajiban. Salah satu tugas Benny adalah menyiram tanaman. Setiap sore Benny senang memelihara tanaman. Yang menyukai mangga karena ia menanam mangga di belakang rumahnya. Benny mulai menanam dari biji. Sekarang pohon itu sudah tumbuh besar. Tinggi pohon itu sekitar 3 meter. Ini dia kunci jawaban halaman 147. Kegiatan mencuci pakaian, membersihkan rumah, dan memasak dilakukan ibu Benny setiap hari. Pada siang hari akan ada seorang tetangga yang membantu ibu Benny untuk menyetrika pakaian. Itu adalah tugas anggota keluarga Benny berdasarkan perannya di keluarga. Ayah bekerja mencari nafkah, mengantar Benny ke sekolah. Ibu menyiapkan sarana mencuci pakaian, membersihkan rumah, dan memasak. Benny menyiram tanaman, menyiapkan peralatan sekolah ke dalam tas. Tugas saya ini dia, bekerja mencari nafkah. Tugas yang menyiapkan sarapan. Benny menyiram tanaman setiap hari dan menyiapkan peralatan sekolah dalam tas. Kunci jawaban halaman 148. Ayo bercerita. Ceritakanlah pengalamanmu melakukan satu tugas di rumah yang dilakukan bersama-sama. Jawabannya setiap akhir pekan, Sabtu atau Minggu, keluarga saya melakukan kegiatan bergotong royong membersihkan rumah. Pada hari itu yang ikut menyertakan diri adalah ayah, ibu, kakak, adik, serta nenek dan kakek. Ayah bertugas membersihkan halaman rumah, kakek bertugas memotong rumput, nenek bertugas menyiram bunga yang ada di halaman. Ibu dan saya bertugas membersihkan rumah, kakak bertugas membantu ayah membersihkan halaman, dan adik-adik bertugas mengelap kaca jendela. Pada hari itu saya sangat senang karena setelah bergotong royong membersihkan rumah dan halaman rumah, kami semua berkumpul di ruang keluarga. Tiba-tiba ibu datang membawakan makanan serta minuman yang sangat enak. Kemudian kami pun mencicipinya. Canda keceriaan yang tergabung menjadi satu, dan tak terasa hari pun semakin siang menjelang sore. Kemudian kami pun masuk ke kamar masing-masing untuk istirahat sejenak. Ayo berlatih. Benny anak yang rajin, ya selalu menyelesaikan tugas-tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Setelah menyiram tanaman, Benny mengulang pelajaran di sekolah. Kita belajar bersama Benny yuk. Buatlah garis bilangan untuk menyelesaikan penjumlahan di bawah ini. Panjang sehelai daun rambutan 8 cm, panjang daun rambutan lainnya adalah 8 cm. Berapakah panjang kedua daun rambutan tersebut? Kunci jawaban halaman 149. Benny mempunyai daun jeruk panjang 4 cm. Benny memegang daun jeruk yang panjang 1 cm. Berapa panjang kedua daun jeruk tersebut? Edo demikian memegang daun nangka 10 cm, dan Lani menemukan daun nangka panjang 5 cm. Berapa panjang keduanya? Lani mengukur dua batang ranting panjang 9 cm dan 10. Berapa kedua ranting tersebut panjangnya? Panjang daun sirih 7 cm, daun sirih berikutnya 9 cm. Berapa panjang kedua daun sirih tersebut? Ini dia jawabannya. 8 tambah 8 sama dengan 16. 4 tambah 3 sama dengan 7 di garis bilangan ya. Ini namanya garis bilangan. 10 tambah 5, 15. 9 tambah 10, 19. 7 tambah 9, 16. Halaman 150 dan 151. Ayo bacalah teks berikut ini. Perawatan tanaman mangga. Ini dia contoh pohon mangga. Mangga adalah buah yang mudah dijumpai di Indonesia. Bentuk buah mangga bermacam-macam, ada yang berbentuk agak bulat, oval, lonjong, dan lain-lain. Buah mangga memiliki kulit dan berwarna hijau jika masih mentah. Warna kulit buah mangga ada yang berubah menjadi hijau, kekuningan, hingga orange jika sudah masak. Buah mangga sering ditanam di pekarangan rumah atau kebun. Ini dia kunci jawaban halaman 152. Pemangkasan juga perlu dilakukan secara rutin. Hal ini bertujuan agar produksi buah mangga jauh lebih baik. Pengendalian hama dan penyakit dilakukan dengan penyemprotan pestisida dan insektisida pada tanaman. Penyemprotan pestisida dapat insektisida hanya dilakukan saat hama dan serangga menyerang. Hama yang serang menyerang antara lain kepik buah, lalat buah, codot, dan tungau. Lengkapilah tiga silam berikut berdasarkan teks bacaan. 1. Hijau. Ini dia jawabannya.
Nomor 1 mendatar hijau, 3 lalat buah, 2 ke bawah anorganik, 4 codot, 5 kebun, 8 bulat, 9 air, 7 manis, 6 pupuk, 10 penyangan. Ini dia kunci jawabannya adik-adik. Ini dia kunci jawaban halaman 153. Mendatar, warna mangga yang masih muda, hama yang sering menyerang pohon mangga. Hewan ini dia pertanyaannya, hewan yang makan buah mangga di pohon. Salah satu bentuk buah mangga, pekerjaan mencabut rumput atau tumbuhan liar. Menurun pupuk yang digunakan, tempat menanam pohon mangga diberi tanaman memiliki kesuburan tanah. Pupuk, rasa buah mangga yang masak manis. Benda ini sangat dibutuhkan tanaman. Air. Kunci jawaban halaman 154. Ayo mencoba lakukan wawancara dengan suara memahami cara merawat tanaman. Pilihlah salah satu atau satu jenis tanaman yang akan kalian gali informasi tentang cara perawatannya. Buatlah daftar pertanyaan sebelum bertemu dengan narasumber ini. Contohnya, daftar pertanyaannya, apa jenis tanaman anggrek yang Bapak tanam? Kapan perawatan tanaman anggrek dilakukan? Siapa yang bertugas merawat tanaman anggrek? Mengapa perawatan tanaman anggrek perlu dilakukan? Nomor 5, bagaimana cara merawat tanaman anggrek dengan benar? Siti, selamat siang Pak Budi. Selamat siang anak-anak, ada yang bisa bantu ya menanyakan tentang perawatan tanaman anggrek? Boleh Kampas, silahkan tanyakan saja apa saja yang kalian tentang perawatan tanaman anggrek. Begini Pak, apa saja jenis anggrek yang Bapak tanam? Kebetulan saya mengenal jenis anggrek. Beberapa jenis anggrek adalah anggrek bulan dan anggrek kalajengking. Boleh tahu kapan melakukan perawatan tanaman anggrek? Perawatan tanaman anggrek biasanya dilakukan hampir setiap hari. Siapa saja yang bisa lakukan bertugas merawat tanaman anggrek? Kebetulan sama anggota keluarga bisa melakukan perawatan tanaman anggrek. Jika saya tidak sempat, biasanya anak dan istri saya merawat tanaman tersebut. Mengapa tanaman anggrek perlu dirawat? Tanaman perlu dirawat agar tumbuh dengan baik sehingga dapat memberikan manfaat bagi manusia. Kalau boleh tahu bagaimana cara perawatan anggrek? Oh, begini caranya. Yang baik, penyiraman sebagaimana tanaman lain. Bunga anggrek tidak perlu disiram agar tidak mati karena mengalami kurang air. Kedua, memberi keselamatan matahari. Ketiga, memberi pupuk dan menjaga tanaman tetap sehat. Wah, terima kasih punya Pak Budi, kami jadi lebih tahu tentang cara perawatan tanaman anggrek. Pak Budi, sama-sama nak, saya juga senang membantu kalian. Ayo bercerita, laporkan hasil wawancaramu depan kelas. Kegiatan bersama orang tua dan anak mencari informasi cara merawat tanaman yang ada di rumah. Itu dia. Demikianlah adik-adik kunci jawaban dari halaman 146 sampai 154. Subtema 3 pembelajaran. Semoga bermanfaat. Tetap semangat belajar dan jangan lupa like and subscribe channel YouTube Kunci Jawaban. Nyalakan loncengnya dan share sebanyak-banyaknya agar adik-adik tidak ketinggalan kunci jawaban terbaru. Dan apabila ada yang ingin ditanyakan adik-adik, silahkan tulis di kolom komentar, nanti kakak bantu jawab. Dan semoga kedepannya kita cepat belajar tatap muka adik-adik ya. Ini jadi ini dia kunci jawaban lain adik-adik ya. Sempat adik-adik ingin menambah kunci jawaban lain atau cara yang berbeda, ini dia. Ini dia nomor 1 tadi, ini dia nomor 2, 3, 4, 5 pohon mangga adik-adik ya. Teka-teki silang tadi adik ya. Boleh daftar pertanyaan sebelum bertemu narasumber dia. Laporan hasil wawancara narasumber Andi Pasurya ya. Tadi ya percakapannya seperti tadi. Kunci jawaban halaman 155 dan 156. Laporkan hasil wawancaramu depan kelas. Contohnya ini adik-adik ya. Kegiatan bersama orang tua dan anak mencari cara merawat tanamannya di rumah. Cara merawat tanamannya di rumah, mengetahui cara menyiram tanah, tambah kelembaban atau pecah, mengubah media tanam, bersihkan tanam bersama dan sering mengganti potong ranting, memberikan pupuk alami, tidak membiarkan tanaman hidup sendiri. Wawasan tambahan ini dia. Apabila adik-adik ingin mempelajarinya, ya. Ini di luar dari kunci jawaban dari dia, ini cuma tambahan saja. Iya, adik-adik. Baik adik-adik, demikianlah kunci jawabannya.
dari halaman 146 sampai 154. Semoga bermanfaat, tetap semangat belajar dan jaga kesehatan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.